Baiklah, selamat pagi, siang, sore, malam anak-anak. Kapanpun kalian menonton video ini, namo buddhaya. Sebelumnya Bapak buat video ini untuk merecord atau mereview. Jadi recording ini ditujukan untuk mereview materi bahasa Indonesia kalian, yaitu di tema 1 subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, coba Bapak putar dulu posisinya agak backlight ya. Oke, bagus. Baik. Oke, nah dari sini lebih baik sepertinya pencahayaannya. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang Bapak akan coba mereview untuk tema 1 subtema 2 untuk bahasa Indonesianya, di mana nanti Bapak akan membuat 2 video. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah matematika, yang tentang pengurangan, meminjam, dan tidak meminjam. Baiklah, sebelumnya Bapak mau mereview kembali tentang kemarin. Kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, kalian kemarin sudah paham bahwa pertumbuhan itu adalah pertambahan berat dan juga panjang ya, pertambahan berat dan juga panjang. Jadi ketika kalian dari awal bayi, misalnya yang panjangnya 40 cm, lalu dengan berat 2,9 kg, nah sekarang menjadi bertambah tinggi atau bertambah panjang 100 berapa, misalnya 120 atau berapa lebih. Nah, itu berarti artinya kalian adalah tumbuh. Nah, untuk berkembang artinya adalah yang awalnya tidak bisa, kemudian menjadi bisa. Itu namanya berkembang. Contoh, kalian awalnya belum bisa bicara, lalu bisa bicara. Itu namanya berkembang. Awalnya kalian belum bisa lari, kemudian bisa lari. Itu namanya berkembang. Jadi paham ya artinya. Itu kemarin kita coba bahas di pertemuan pertama ya. Kita coba bahas di pertemuan pertama, di mana perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini nanti tetap Bapak akan share screen, jadi kalian bisa lihat. Apa sih yang dibutuhkan untuk menjaga atau membuat pertumbuhan dan perkembangan kalian baik? Nah, itu ada 3 minimal. Yang pertama adalah makan dan minum, makan makanan yang bergizi. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah istirahat yang cukup. Nah, itu nanti kita bahas ada di share screen-nya. Kita bahas di share screen-nya. Yang pertama adalah makan makanan sehat, makan dan minuman yang sehat. Terus yang kedua itu ada istirahat yang cukup. Yang ketiga adalah berolahraga. Oke, tanpa lama-lama Bapak akan share screen. Yang pertama, oke. Ini untuk yang pertemuan pertama nih. Untuk pertemuan pertama di tema 1 subtema 2 PB1 pembelajaran pertama, yaitu yang kemarin kita sudah bahas. Kalau yang ini tuh kan di e-book ya. Kalau di LKS kalian juga sama sebenarnya, tidak ada yang berbeda. Sama persis urutannya juga sama. Nah, ini untuk yang pertama, kalian bisa lihat Udin. Nah, yang pertama awalnya dia tidak bisa berjalan, kemudian menjadi sudah mulai merangkak. Nah, ini namanya perkembangan atau pertumbuhan. Yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Ya, perkembangan ya. Nah, ini juga perkembangan si Udin. Kalau pertumbuhannya kalian bisa lihat sendiri, tubuhnya membesar atau meninggi. Itu pertumbuhannya. Kalau perkembangannya, awalnya dia tidak bisa makan sendiri, kemudian dia bisa makan sendiri. Nah, itu namanya perkembangan. Ini untuk PB1. Jadi kita coba review seperti itu per pembelajaran. Untuk pembelajaran 1 seperti tadi, perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Terus yang kedua, di PB2 kalian akan belajar tentang makanan sehat. Ya, makanan sehat. Di mana makanan sehat itu kemarin kita bahas ada 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna. Kita coba dulu masuk ke PB2.
PB2 ada di halaman, kita lanjut, ini masih MTK, oke. PB2 kita ada pembelajaran tentang mewawancarai, di mana yang kemarin kalian sudah bertanya kepada orang tua kalian ya, berapa berat kalian ketika lahir, berapa panjang kalian ketika lahir, ini sudah kalian laksanakan. Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, bagus. Kita coba ke PB3. PB3 ada, coba. Nah, ini, perhatikan. Ini yang Pak Debri bilang tadi, tentang makanan sehat. Nah, makanan sehat itu sebagaimana kalian paham kemarin, yaitu ada 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama apa? Yang pertama adalah nasi atau pengganti nasi. Nah, ini ada nasi, ada sagu, ada jagung, ada singkong. Nah, ini 4 sehat 5 sempurna yang pertama, yaitu adalah nasi atau pengganti nasi. Jadi nggak harus nasi ya. Sebagaimana Pak Dibri bilang kemarin, dia nggak harus nasi. Tetapi kalau untuk kita, umumnya masih nasi. Ini 4 sehat 5 sempurna yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk dulu. Lauk pauknya ini, oke. Sebelumnya, Pak Debi juga akan coba memberitahu di mana kalian nanti juga akan mencoba mengidentifikasi zat gizi apa yang terkandung pada makanan kalian. Yang pertama, kalau pada nasi dan juga pengganti nasi, ini adalah jenis zat karbohidrat, di mana kalian mendapatkan karbohidrat pada makanan ini, pada nasi dan penggantinya, karbohidrat. Karbohidrat itu adalah sumber energi. Nah, jadi ketika kalian misalnya seharian lupa atau kagak sempet makan nasi, nah itu kalian bakalan lemes. Walaupun kalian misalnya gadoin telur, gadoin ayam, makan buah, makan sayur, tapi kalian lupa makan nasi, itu energinya tetap tidak akan semaksimal kalau kalian makan nasi. Karena nasi itu adalah sumber energi yang utama. Pengganti nasi pun sumber energi yang utama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu dibakar menjadi energi. Tuh. Yang kedua adalah ini lauk pauk. Lauk pauknya itu ada yang paling sederhana tapi enak loh. Biar kata misalnya sederhana, ini makanan enak. Telur, jangan telur dulu, misalnya tempe, tahu, ini dua makanan lezat. Bahkan Pak Debri karena istilahnya yang sekarang nih lebih sering makan, misalnya lebih sering makan ayam daripada makan tempe atau telur, makan tempe atau tahu. Ini perasaan Pak Debri tuh tempe tuh enak, jauh lebih enak daripada ayam atau telur seperti itu. Jadi tempenya, apalagi kalau tempe ditepungin, enak banget. Nah, ini ada lauk pauk, di mana lauk pauk ini mengandung yang namanya protein, yaitu ada protein hewani ataupun protein nabati. Kalau protein hewani itu dari hewan, kayak ayam, ikan, daging. Nah, kalau protein nabati itu dari tumbuhan, di mana kedelai dan juga kedelai, tahu, dan tempe. Ini namanya bikin video. Kelas 3 bikin video. Nah, lanjut seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Bapak nggak akan edit. Ini namanya adalah sebuah alamiah ya, belajar seperti ini tuh. Karena toh buat apa diedit kalau memang isinya sama seperti itu. Bagus, kita coba lanjut lagi ke 4 sehat 5 sempurna yang ketiga, yaitu adalah sayur. Di mana sayur ini banyak mengandung mineral. Ya, banyak mengandung mineral, vitamin juga ada di sini. Nah, jadi setidaknya kalian setiap hari itu tetap harus makan sayur. Kalau nggak makan sayur juga nggak enak di badan, seperti itu. Di sini ada mineral, ada vitaminnya juga. Nah, sayur favorit Pak Debri itu adalah kacang panjang. Bagaimana dengan kalian? Nah, lanjut, di sini ada 4 sehat 5 sempurna yang keempat adalah buah. Nah, buah. Buah ini diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan vitamin. Nah, karena tubuh kita juga perlu vitamin. Vitamin A, untuk kebutuhan mata ya kan, B untuk pertumbuhan, C menjaga sariawan, tuh seperti itu. Nah, buah ini sebagai sumber vitamin. Setiap hari setidaknya harus makan buah walaupun sedikit. Karena memang nggak boleh banyak-banyak juga, kalau terlalu banyak juga akan bermasalah. Seperti contoh nih, Bapak sedang membawa jeruk, di mana di sini mengandung vitamin C yang bagus untuk sariawan. Itu tadi 4 sehat 5 sempurna yang keempat. Kan namanya kan 4 sehat ya. Jadi kalau ketika kalian makan di setiap makanan kalian terdapat 4 menu ini, itu namanya kalian udah makan makanan sehat. Lalu sempurnanya menjadi ditambah dengan apa? Sempurnanya adalah ditambah dengan susu. Seperti itu. Jadi ketika kalian ditambah dengan susu, itu menjadi sesuatu yang sempurna. 4 sehat, 5 sempurna susu. Seperti itu. Intinya itu, ketika kalian memahami apa itu 4 sehat 5 sempurna, selesai pembelajaran kita. Tuh. Nah, di sini tuh. Di mana tadi Pak Debri bilang makanan pokok itu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Tuh. Proteinnya ada protein hewani, ada protein nabati, mineral banyak terkandung pada ikan, susu, dan sayur. Tuh, seperti itu. Nanti ini filenya kan juga udah ada, kalian udah paham kan, udah bisa dibaca juga seperti itu. Itu menjaga pertumbuhan dan perkembangan yang baik yang pertama dengan makan dan minuman yang sehat. Yang kedua adalah kita coba lihat di sini nih masih kita akan coba lanjutkan di pembelajaran berikutnya, pembelajaran keempat. Nah, pembelajaran keempat adalah kalian untuk menjaga kesehatan itu harus rajin-rajin olahraga. Tuh, di mana olahraga itu namanya membakar karbohidrat tadi yang kalian ini, yang kalian dapatkan di dalam makanan itu pembakarannya dilakukan dalam bentuk karbohidrat. Jadi ketika kalian makan lalu kalian tidak melakukan olahraga, itu nanti energinya bertumpuk, eh, numpuk terus biasanya jadi kegendutan atau obesitas, seperti itu. Nah, padahal obesitas itu juga sesuatu yang tidak sehat. Seperti itu. Nah, jadi setelah kalian mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, kalian harus rajin-rajin olahraga. Oleh karena itu kenapa di setiap di pembelajaran sekolah kita itu wajib ada pelajaran olahraga, aktivitas fisik lah. Ketika sekarang ini kalian susah untuk berolahraga di luar, minimal jalan bolak-balik mengelilingi rumah 2 atau 3 kali, bahkan bermain yang fisik ya, bermain yang fisik misalnya kalian main sepeda itu udah termasuk olahraga. Jadi bermainnya jangan handphone mulu, jangan gadget mulu. Mainlah permainan fisik seperti misalnya boleh main lompat tali nggak apa-apa. Kalau ada temennya main lompat tali, terus lari-lari, petak umpet, kalau seperti itu ada. Namanya aktivitas fisik, main bola. Nah, seperti itu. Harus olahraga. Nah, jadi selain makan makanan sehat, olahraga juga penting. Tuh. Nah, yang terakhir adalah kita coba lihat is nah, ya kan? Masih olahraga. Tuh, mereka masih berolahraga. Dan yang terakhir adalah, Pak Dewi nggak perlu share screen lah. Yang terakhir adalah beristirahat yang cukup. Jadi ketika kalian sudah makan makanan yang sehat, berolahraga, olahraganya jangan diforsir. Misalnya sehari ini olahraga beberapa jam, terus besoknya enggak. Jangan begitu. Olahraganya sebentar tapi rutin. Dan istirahat yang cukup. Kadang-kadang ada yang anak-anak yang tidak tidur siang atau apa. Jadi istirahatnya kurang. Nah, itu pertumbuhannya juga kurang. Makanya dulu waktu kecil, Pak Devi benar-benar diwajibkan untuk tidur siang agar menjaga waktu istirahat menjadi maksimal.
Terus kalau malam tidurnya jangan malam-malam. Tuh, tidurnya jangan malam-malam. Jangan kebanyakan main game terus tidur malam. Misalnya kalian tidur di atas jam 9 itu. Jangan jam 9, jam 10 udah mentok. Jangan sampai jam 11 baru tidur. Nggak ada ya yang tidur jam 11 ya. Apa jangan-jangan ada? Tuh. Jadi itu tadi eh untuk pembelajaran kalian. Jadi intinya untuk menjaga kesehatan, perkembangan dan pertumbuhan, itu ada 3 hal yang kalian wajib perhatikan. Yang pertama, asupan makanan kalian, minuman, itu yang bergizi. Terus yang kedua adalah olahraga. Terus yang ketiga adalah istirahat. Jangan lupa, ini kalian tonton. Lalu tugas akhir untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia adalah membuat kolase foto tentang usaha kalian dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan diri kalian agar maksimal. Jadi kalian bisa foto aktivitas makan kalian, menunya seperti apa, kalian boleh foto bareng saat makan, olahraga, serta istirahat. Nah, istirahat tuh nggak harus tidur juga ya, misalnya bersantai, relax. Nah, itu namanya juga istirahat. Nah, seperti itu. Nanti di foto tugasnya itu tadi kalian buat kolase kegiatan kalian dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan kalian agar tetap bagus. Jadi yang pertama makan makanan yang sehat, yang kedua olahraga, yang ketiga istirahat. 3 kegiatan itu kalian dokumentasikan. Boleh dalam bentuk foto, boleh dalam bentuk video. Bebas. Karena sama seperti moto pembelajaran dari eh, Bapak pembelajaran kita, Ki Hajar Dewantara, memerdekakan kalian. Jadi kalian bebas melakukan hal yang bagus, boleh dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video. Atau bahkan kalau misalnya kalian tidak tapi minimal ada satu kegiatan yang divideokan, ada satu kegiatan yang didokumentasikan. Lalu kemudian kalian bercerita seperti ini, storytelling namanya, atau bercerita seperti ini boleh. Misalnya saya setiap hari makannya seperti apa. Tapi kalau berceritanya harus dalam bentuk video seperti itu. Ya, oke. Bapak stop sini. Jadi ingat-ingat tugasnya seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Setelah ini Bapak akan coba buat video yang kedua tentang pengurangan meminjam dan tidak meminjam. Jadi jangan lupa tonton videonya, klik tombol subscribe-nya, jangan lupa, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika Bapak mengupload video terbaru. Udah kayak YouTuber ya. Tapi tidak apa-apa. Seperti itu. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.